waftaqara. Jadi kita ini butuh sekali. Jadi kata iftiqar itu lebih dalam maknanya daripada hajat. Kalau hajat itu kebutuhan atau membutuhkan sesuatu yang bersifat umum. Tapi kalau sudah waftaqara itu maknanya lebih dalam lagi, kebutuhan yang sangat mendesak, kebutuhan yang amat sangat. Ya, kul wahidin minhuma. Jadi setiap dari keduanya itu, apa itu ilmu dan amal, sangat membutuhkan ilal ihatati. Satu pemahaman yang universal, satu pemahaman yang menyeluruh, mendalam, bihaqiqatihi wa miqdarihi. Jadi karena dua hal ini sebagai sebuah media penting untuk meraih kebahagiaan, maka sudah semestinya lah sangat dibutuhkan pemahaman yang mendalam berkait dengan hakikat dan kriteria atau miqdar ukuran akan masing-masing kedua tadi itu. Artinya ini, kita harus paham betul bahwa sekarang ilmu yang mus'id itu yang bagaimana? Ilmu yang mengantarkan kepada kebahagiaan dan amal yang mengantarkan pada kebahagiaan. Nah, di situ kan butuh pemahaman yang mendalam tentang hakikat keduanya ini, tentang mikdarnya, kriterianya, ukurannya, standarnya, atau apa saja yang berkaitan dengan dua hal ini. Karena nanti sa'adah itu sangat ditentukan oleh dua ini nanti. Kalau kita tidak punya pengetahuan yang baik tentang ilmunya, dan tidak punya pengetahuan yang baik tentang al-amalu bih, amaliyahnya, maka biasanya akan muncul rasa capek, letih, lesu, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Itu yang dikhawatirkan. Karena butuh kajian kitab ini dibutuhkan supaya ben boten ngamal atau ngelmu niki tidak biar efektif di usia yang seperti ini misalnya, itu sangat butuh ilmu seperti ini untuk bisa mengklasifikasikan nanti. Artinya apakah semua ilmu itu harus dipelajari atau ilmu yang seperti apa saja yang dipelajari. Itu ada standar dan kriteria. Wa wajib ma'rifatul ilmi al-mus'idi, maka sudah pasti kita membutuhkan apa yang disebutkan ma'rifatul ilmi al-mus'idi, pengetahuan yang mendalam tentang ilmu al-mus'id yang bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Berarti ono ilmu sing gak mus'id, ono ilmu mus'id, ono sing gak mus'id. Ilmu sing mus'id adalah ilmu yang bisa mengantarkan kita pada kebahagiaan itu. Wa tamyizu bainahu wa baina ghairihi. Kita pun juga dituntut untuk membedakan tamyiz, membedakan bainahu antara ilmu yang mus'id itu wa baina ghairihi dan antara selain ilmu yang mus'id. Bimi'yarin tentu saja untuk membedakan ini antara ilmu yang bisa membawa kebahagiaan hakiki dengan yang lainnya ini butuh mi'yar, butuh standar, butuh kriteria, butuh timbangan. Ya, biar tidak kebejo bahwa ini ilmu, ini syak, beda. Ini ilmu dengan keraguan itu beda. Ini ilmu, ini dzannun itu beda. Dzann itu ada sebuah dugaan. Ini ilmu, ini waham itu beda. Ini ilmu, ini khayal itu beda. Oke. Jadi ini ilmu, apalagi ini kebodohan, sudah beda jauh, jahlun. Maka disitulah butuh apa? Mi'yar, kriteria, butuh standarisasi. Dikatakan ini sebagai sebuah ilmu yang mus'id, dan supaya kita ini dalam hidup setiap hari bisa membedakan tamyiz, mana ilmu yang benar-benar saya butuhkan di sini. Ya, yang mus'id tentunya, yang bisa mengantarkan saya pada sa'adah itu. Ya. Maka dalam
Faradna minhu, masalah ilmu ini sudah tuntas kami bahas, kata Al-Ghazali di dalam kitab Mi'yarul Ilmi. Ya mungkin kapan-kapan ngaji kitab itu juga. Mi'yarul Ilmi. Wajib ma'rifatul amali al-mus'idi. Di samping juga butuh pemahaman yang baik tentang ilmu yang bisa mengantarkan kepada kebahagiaan. Wajib ma'rifatul amali al-mus'idi. Kita juga membutuhkan, ya, wajib mengetahui al-amal al-mus'id, amal yang bisa mengantarkan pada kebahagiaan. Wa tamyiz bainahu wa bainal amal al-mushki. Kita membutuhkan atau wajib mengetahui antara amal yang mus'id dan amal yang mushki. Amal yang mus'id berarti amal yang bisa mengantarkan kepada sa'adah tadi. Sedangkan amal yang mushki itu adalah amal yang mengantarkan kepada kecelakaan, kehancuran, kebinasaan. Itu yang mushki. Berarti kita diajari oleh Al-Ghazali untuk lebih selektif dalam melakukan aktivitas. Untuk lebih selektif dalam memasukkan, menginstal ilmu. Dalam mempelajari ilmu. Biar tidak mushki. Karena tidak semua amal menjadi salihun. Karena ada juga amal yang mushkiyun, yang membuat manusia itu hancur. Faftaqara dzalika aidan ila mizan. Maka dalam hal amal ini juga dibutuhkan apa yang disebut mizan, timbangan, kriteria, standarisasi. Fa'aradna, maka kami menghendaki lahirnya kitab ini, kitab Mizanul Amal ini. Inilah tujuannya. Apa tujuannya? Aradna, kami menginginkan an-nakhudha fihi, menyelami, mendalami, seluruh. Kami ingin mendalami al-ilm al-amalu al-mustaqid. Bagaimana sih amal-amal yang bisa membawa kebahagiaan itu? Wa nubayyinu, maka kajian ini kami awali dengan kami menjelaskan annal futura an talabis sa'adati hamaqatun. Nanti pembahasan pertama adalah annal futura, sesungguhnya, ya, ketidaksemangatan manusia. Futur itu juga bisa dimaknai rendahnya kemauan seseorang. Futur juga bisa dimaknai kelalaian seseorang dalam hal talabis sa'adah, mencari kebahagiaan adalah hamaqatun, bentuk dari kedunguan mereka. Ketidaksemangatan dalam mencari kebahagiaan, ketidaksemangatan dalam meraih kebahagiaan hakiki, itu bentuk daripada kebodohan kita, ketidaktahuan kita. Bahwa hamaqah lebih dalam daripada makna jahlun sebenarnya. Hamaqah itu komprung lek jare Jawa. Atau ya tolol lek jare bahasa Indonesia. Atau dengan kata lain dungu. Nggih, dungu. Jadi wong kok gak semangat oleh golek menuju jalan kebahagiaan itu kan orang dungu. Nggih. Lek anjene kebahagiaan perut itu ada pada makan. Mestinya kan harus semangat untuk berangkat pagi cari beras. Lek izin jadi semangat mangan.